Hai, selamat datang di Pocong Radio, di mana kamu akan ditemani kisah-kisah seram buatanku sendiri. Jadi, kisah yang aku buat kali ini melibatkan 3 tokoh utama. Satu namanya Bowo, terus ada yang namanya Sakti, dan yang terakhir ini namanya Yuda. Mereka bertiga ini masih SD kelas 6. Dan mereka ini sering bermain bersama sehingga bisa dibilang mereka adalah teman yang akrab. Mereka bertiga ini tinggal di sebuah desa kecil yang letaknya ini berada di dekat pantai. Suatu ketika, saat hari Sabtu waktu itu, Bowo, Yuda, dan Sakti bersama teman-teman sekolahnya sedang melakukan acara pramuka yang memang sering dilakukan setiap Sabtu sore dari jam 2 sampai jam 4. Nah, pada pertemuan kali itu, mereka semua ini sedang diajari bagaimana cara membuat simpul tali. Terus beberapa simpul ini diajari cara membuatnya dan bagaimana cara memakainya. Karena saking asiknya belajar itu, tak terasa akhirnya sudah jam 4. Lalu, sang guru yang mengajari pramuka pada saat itu memutuskan untuk mengakhiri dan menyuruh para siswa itu untuk pulang. Nah, sebelum para siswa ini pergi, guru ini berpesan kalau mereka semua langsung pulang dan jangan main-main terlebih dahulu. Nah, ya namanya juga anak-anak kecil ya. Seringkali membantah ketika mereka semua mendapatkan perintah atau disuruh untuk tidak bermain-main sepulang sekolah. Ya ini si Bowo, Sakti, dan Yuda. Mereka bertiga ini memang sudah berencana untuk ketika setelah selesai melakukan kegiatan pramuka, mereka akan bermain-main ke pantai dulu sebelum pulang ke rumah. Jadi, jika mereka bertiga ini mau ke pantai, mereka harus berjalan melewati hutan pinus yang ada di sebelah lapangan tempat mereka berlatih. Hutannya bukan hutan yang besar ya, hutan yang ya agak kecil, tapi pohon pinusnya ini sangat-sangat banyak. Terus berjalan melewati hutan itu membutuhkan waktu sekitar 15 menitan, dan setelah keluar dari hutan pinus itu akan sampai di tepi pantai. Begitu mereka bertiga berada di pantai, mereka nggak langsung main-main air atau main pasir di pantai itu. Mereka bertiga ini mempunyai suatu tempat persembunyian yang mereka sering sebut sebagai benteng. Yang mereka maksud ini adalah sebuah lokasi yang letaknya ini di antara pohon-pohon bakau yang ada di sebelah kanan pantai. Jadi di sebelah kanan pantai itu pohon-pohon bakau ini sangat-sangat lebat dan cukup luas. Tapi di tengah-tengah pohon bakau itu ada kayak semacam tempat yang kosong. Ukurannya sekitar ya lah seluas lapangan badminton lah. Di sana itu biasanya Yuda, Bowo, dan Sakti bermain-main. Setelah melewati batang-batang pohon bakau, akhirnya mereka bertiga ini sampai ke tempat kosong yang ada di tengah-tengah bakau itu. Terus si Bowo ini kemudian mengeluarkan singkong dari dalam tasnya. Ya memang karena si Bowo ini adalah anak dari seorang petani, dan 2 hari yang lalu orang tua Bowo ini memanen ladangnya sehingga si Bowo dapat membawa singkong hasil kebun dari orang tuanya itu. Terus si Yuda dan Sakti, mereka berdua mencari kayu yang kering untuk dijadikan bahan untuk membakar singkong itu. Setelah semuanya siap, akhirnya dimulailah acara bakar singkong pada sore hari itu.
Beberapa kali singkong dibolak-balik dan akhirnya matang lalu dimakan oleh mereka bertiga itu. Ya, biasalah di sebuah desa yang dekat pantai ini, memandang pantai pada suasana sore memang sangat indah. Dan hal itu memang disukai oleh mereka bertiga. Dan tak terasa, waktu pun cepat berlalu hingga akhirnya langit ini mulai menguning. Terus posisi mataharinya pun sudah tenggelam setengah di lautan. Akhirnya mereka bertiga ini memutuskan untuk pulang karena takut terlalu malam. Sebelum mereka pulang, bekas bakar-bakarannya itu tadi ditimbun dengan pasir agar tidak terjadi kebakaran. Dan saat sedang menimbun itu, tiba-tiba si Sakti ini melihat ke pantai dan melihat ada seorang wanita memakai gaun berwarna putih, rambutnya panjang berwarna coklat agak kekuning-kuningan. Dia berdiri di atas batu karang yang ada di pantai. "Wah, Yud, coba lihat siapa itu?" tanya si Sakti. Akhirnya si Bowo dan Yuda pun melihat. "Iya ya, siapa itu ya? Kayaknya bukan orang sini." "Iya, aku juga belum pernah melihat," kata Bowo dan Yuda. Mereka memandangi sosok wanita itu beberapa detik, hingga akhirnya mereka kaget saat sosok itu berbalik badan. Rupanya sosok itu adalah seorang noni Belanda dengan baju bagian depannya ini berlumuran darah dan warnanya merah-merah segar. Dan betapa kagetnya mereka lagi. Sosok itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah mereka dengan mata yang melotot. Langsung si Bowo, Yuda dan Sakti berdiri mengambil tas dan kemudian berlari meninggalkan pohon bakau itu. Setelah keluar dari pohon bakau, mereka pun berlari menuju ke arah hutan pinus dan berharap akan segera sampai di rumah. Mereka bertiga ini berlari hingga akhirnya di depan ini ada pohon pinus yang tumbang. Akhirnya dilompati, kemudian lanjut berlari lagi. Setelah sekian lama berlari, akhirnya mereka berdua ini berhenti. Bukan karena sampai di desa, tapi bingung. Karena di depannya mereka ini terlihat ada pohon pinus yang mati. Padahal beberapa saat yang lalu mereka baru saja melewati posisi ini, tapi entah kenapa setelah mereka berlari cukup jauh, kok kembali lagi ke bagian ini, kok kembali ke pohon pinus yang tumbang ini. Akhirnya beberapa detik bingung, akhirnya kembali berlari lagi, hingga akhirnya untuk kedua kalinya mereka kembali ke pohon pinus itu. Akhirnya mereka mulai bingung, kok bisa kembali, ini sudah 2 kali. Akhirnya si Bowo ini inisiatif, coba belok kanan, mungkin hasilnya akan berubah. Diikutilah si Bowo, akhirnya berlari ke sebelah kanan. Setelah cukup lama berlari, lagi-lagi untuk ketiga kalinya mereka sampai ke titik di mana pohon pinus itu tumbang. Akhirnya karena sudah sangat capek, Bowo, Yuda dan Sakti beristirahat dengan duduk di atas pohon pinus yang sudah mati itu. Saat itu hari sudah gelap, matahari sudah terbenam dan bulan pun sudah terlihat tinggi, sehingga mereka semua ini untuk jalan keluar dari hutan pinus ini mengandalkan cahaya bulan yang ya samar-samar, tapi masih bisa melihat keadaan pohon-pohon pinus yang ada di depan mereka. Belum sampai 15 menit mereka beristirahat, tiba-tiba si Sakti ini ngomong, "Yud, Wok, kalian masih kuat lagi nggak?" Nah, tiba-tiba si Yuda dan si Bowo ini kesel dong. Wong baru saja istirahat kok malah disuruh lagi-lagi.
"Ntar dulu, masih capek," kata si Bowo. Tiba-tiba si Yuda ini ngomong, "Coba lihat itu." Terus si Sakti ini menunjuk ke arah belakang. Rupanya terlihat ada sosok noni Belanda berjalan ke arah mereka dengan jalan pincang. Kaki kirinya diseret. Lalu sosok itu melotot dan terus saja menunjuk ke arah mereka bertiga. Melihat sosok itu yang sudah ada di belakang mereka, tentu saja mereka bertiga ini berdiri dan kembali berlari lagi, meninggalkan sosok wanita Belanda itu. Mereka berlari melewati pohon-pohon pinus dengan bantuan cahaya bulan yang cukup terang karena langitnya cerah. Setelah berlari lagi, dan seperti tadi, mereka kembali ke titik yang sama, yaitu pohon pinus yang tumbang. Berarti sudah keempat kali mereka berputar-putar di hutan itu. Dan mereka semuanya pun yakin bahwa mereka ini sudah tersesat di hutan pinus. Terus, si Bowo ini menangis karena takut kalau dia tidak bisa pulang. Dan akhirnya tidak selamat berada di hutan pinus ini. Si Sakti pun bilang, tenang Wok, tenang. Bentar lagi juga kita akan sampai, kata si Sakti. Terus, tanpa diduga, si Yuda ini menunjuk ke arah atas. Dan yang ditunjuk Yuda itu adalah noni Belanda yang tadi, tapi posisinya dia sedang duduk di atas batang pohon pinus sambil menggoyang-goyangkan kaki. Lagi-lagi karena melihat sosok itu, mereka bertiga pun berlari dengan sangat kencang. Dan tanpa sengaja si Sakti ini kakinya tersandung oleh akar dari pohon pinus sehingga dia jatuh dengan dengkul bagian kanannya ini terluka, mengeluarkan banyak darah sehingga sakit untuk digerakkan. Dengan cepat, si Sakti ini dipapah. Bowo ada di kanan dan Yuda ini ada di kiri. Dengan tertatih mereka pun terus berlari berusaha untuk keluar dari hutan pinus ini. Setelah terus berjalan dengan tertatih, mereka pun sudah semakin capek, dan semangat mereka pun sudah semakin hilang. Hingga akhirnya terdengar suara seorang wanita yang menggema di sekitar mereka. Mereka pun menoleh ke kanan kiri, tapi tidak ada. Namun beberapa detik kemudian dari atas turun sekelebatan warna putih dan jatuh di depan mereka. Rupanya itu adalah noni Belanda yang sudah dari tadi mengikuti mereka. Noni itu berdiri di depan mereka dan mereka pun mencium bau yang sangat-sangat tidak enak, seperti bau bangkai tikus. Noni Belanda itu melotot ke arah mereka dan berusaha menangkap mereka dengan merentangkan tangan, berusaha memeluk ketiganya. Dan beberapa detik kemudian semuanya menjadi gelap. Si Bowo, si Sakti, dan Yuda ini pingsan karena ketakutan. Entah sudah beberapa lama mereka ini pingsan. Tiba-tiba si Bowo bangun. Dia melihat di sekelilingnya ini sudah terang dan banyak sekali warga desa. Rupanya para warga desa ini telah berhasil menemukan Bowo, Sakti, dan Yuda. Para warga desa ini mencari sambil memegang obor yang terbuat dari bambu yang diisi minyak tanah, kemudian sumbunya ini dari kain. Kata para warga desa, mereka semua ini sudah mencari mereka bertiga sejak sore hari, berkeliling-keliling ke area hutan pinus ini, namun tidak menemukan mereka. Hingga akhirnya sekitar jam 10:30 malam, para warga desa ini berhasil menemukan ketiga anak SD itu. Dan sejak kejadian itu,
Yuda, Bowo, dan Sakti tidak berani lagi bermain ke areal pantai pada saat sore hari, apalagi kalau harinya sudah gelap. Sekian untuk cerita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa.